ini kita mengadakan ibadah online kita pada tanggal 27 Maret 2022. Kita masih online ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan Alkitab kita, persembahan kita minta sama mama dan papanya ya. Begitu juga persiapkan hati adik-adik semuanya. Nah, kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu kelas kecil yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami mau ibadah ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami dan biarlah kami boleh memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh mengubahkan hidup kami. Inilah kami Tuhan. Kami datang kepada Tuhan melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Oke, nah adik-adik masih semangat kan? Masih dong kak. Happy enggak? Happy pastinya. Iya, hari ini kita mau bernyanyi kan kak? Apa Ya. lagu kita kak hari ini kak? Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Semua pasti pada tahu. Oke, adik-adik yang di rumah boleh berdiri ya. Kita bernyanyi. Happy ya ya, happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari anak-anak Kinang kita nyanyikan lagi lagu ini. Happy ya ye, happy ya ya. Ye ye ye, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ye ye ye, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik kelas kecil, tadi kita sudah bernyanyi dengan gembira, dengan lagunya yang gembira. Kita akan memasuki pembelajaran firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat pagi ini. Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat-sehat. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan pembelajaran firman Tuhan. Tuhan yang membukakan hati kami, terutama adik-adik sekolah minggu, supaya boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nah pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini, udah disiapkan kan Alkitabnya? Nah, nats pembelajaran kita pada minggu ini yaitu Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 3. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, minta tolong sama kakak atau sama mama atau papanya ya, biar Inang bacakan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, adik-adik sekolah minggu, tema kita pada minggu ini adalah kegunaan air. Ada nggak adik-adik yang nggak kenal air? Nggak ada
dong, semua pasti tahu air ya kan? Nah, adik-adik tahu nggak gunanya air apa? Banyak ya, terutama untuk kita konsumsi. Kalau haus adik-adik sekolah minggu nyarinya apa? Iya, kalau haus kita nyarinya air minum. Kalau kita dalam keadaan haus atau setelah selesai beraktivitas, yang kita cari adalah minum. Ada yang cari air minum yang biasa, ada yang cari air minum yang dari kulkas. Itu tergantung selera masing-masing ya adik-adik. Nah, sesuai dengan tema kita pada minggu ini, Inang akan memberitahukan beberapa kegunaan air. Adik-adik sekolah minggu, kegunaan air kalau menurut adik-adik kelas kecil itu apa saja? Coba disebutkan dulu. Iya, untuk minum susu. Coba adik bayangkan kalau misalnya tidak ada air. Gimana ya caranya minum susu? Bisa nggak dibuat jadi air susu? Nggak bisa. Jadi salah satu kegunaan air itu adalah untuk membuat susu, betul. Dan membuat teh, untuk memasak makanan. Misalnya memasak nasi, kalau nggak ada air, kira-kira berasnya bisa nggak jadi nasi? Nggak bisa, dia bakal gosong. Tahu gosong nggak? Hangus, jadi hitam. Jadinya tidak bisa dimakan. Nah, untuk itu perlu air. Itulah salah satu kegunaan daripada air. Nah, adik-adik sekolah minggu apa lagi ayo? Nah, iya. Bukan untuk manusia saja adik-adik sekolah minggu. Air itu ada manfaatnya. Untuk tumbuhan yang ada di dunia ini, mereka juga butuh air. Bagaimana Inang? Iya, mereka juga minum. Minum dari mana? Ya kalau datang hujan. Makanya kalau ada bunga di rumah kita harus sering menyiram supaya dia tidak layu. Nah, itu salah satu manfaat dari air. Itu untuk tumbuh-tumbuhan. Manfaat air juga banyak gunanya untuk hewan-hewan. Iya, mereka juga butuh air. Mereka juga minum. Karena hewan juga makhluk hidup ciptaan Tuhan. Jadi mereka juga butuh minum. Jadi adik-adik sekolah minggu, manfaat dari air itu banyak sekali. Coba bayangkan kalau tanpa air. Bisa hidup nggak kita? Atau hewan-hewan atau tumbuhan? Tidak bisa dong. Nah, Inang mau tanya. Kira-kira adik-adik sekolah minggu, ada nggak yang bisa menciptakan air? Siapa yang bisa menciptakan air? Coba angkat tangan. Inang nggak bisa. Inang nggak punya kuasa. Nah, adik-adik sekolah minggu, yang bisa menciptakan air hanyalah Tuhan kita. Untuk itu, kita harus berterima kasih sama Tuhan. Dan kita tentunya harus berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan air buat kita. Untuk kita boleh pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti firman Tuhan pada hari ini. Kita dituntut untuk berbahagia. Seperti ayat 1 tadi. Berbahagialah katanya. Nah, kalau kita dituntut untuk berbahagia, bagaimana caranya ya? Kalau lagi sedih emang bisa berbahagia? Iya, kita harus berbahagia. Caranya gimana Inang? Ya caranya ya kita harus menjauhi dosa. Adik-adik kelas kecil tahu dosa nggak? Pernah berbuat dosa nggak? Nah, kalau adik-adik kelas kecil, dosanya gimana ya? Biar kita berbahagia, kita harus menjauhi dosa. Contohnya, tidak melawan orang tua. Emang itu dosa Inang? Iya dosa. Kalau melawan orang tua kita berdosa, tentu kita tidak bahagia dan Tuhan tidak suka itu. Iya Inang, iya. Dan contoh yang lain, melawan sama kakak, sama orang tua, itu dosa Inang. Iya itu dosa, itu tidak disukai sama Tuhan. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, kita dituntut sama Tuhan agar berbahagia. Caranya
dengan menjauhi dosa, dengan berbuat baik. Iya, benar, kita harus berbuat baik dan tidak menjelek-jelekkan orang lain. Adik-adik kelas kecil kadang melihat temannya, dia rambutnya keriting. Itu tidak bisa, karena semua itu adalah ciptaan Tuhan. Supaya kita bisa berbahagia, seperti yang dibilangkan Tuhan Yesus tadi, kita harus menjauhi kata-kata seperti tadi. Oke adik-adik sekolah minggu, sama seperti yang Inang bilang tadi, sama seperti tema kita pada hari ini, penggunaan air. Kita juga harus betul-betul menggunakan air dalam kehidupan kita itu sesuai dengan yang kita butuhkan, seperti tema minggu lalu. Pas seperti yang kita butuhkan, tidak membuang-buang air. Boleh menggunakan air. Misalnya salah satu kegunaan air itu mandi. Ya kita mandi, selesai mandi ya sudah, tidak membuang-buang air. Kalau keran airnya hidup ya harus dimatikan, jangan dibiarkan sampai tumpah ruah. Nah itu Tuhan senang. Tuhan juga senang melihat itu. Makanya jadilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang berbahagia, yang menjauhkan dosa. Oke adik-adik sekolah minggu, semoga adik-adik sekolah minggu boleh mengerti. Nah untuk mengakhiri pembelajaran ini, kita tutup dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat pembelajaran firman pada hari ini. Kiranya Tuhan adik-adik sekolah minggu boleh mengerti untuk boleh mereka lakukan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, kali ini kita akan belajar titah yang kedua. Kemarin sudah ya Kak, titah pertama, sekarang kita belajar titah yang kedua dan tetap ada lagunya biar lebih mudah. Oke adik-adik di rumah, sama-sama kita belajar titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah dan beribadah kepadanya. Mudah ya. Minggu depan kita akan belajar lagi titah ini. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik boleh minta sama mama papanya dan nanti diserahkan ke sektor masing-masing atau langsung ke bendahara gereja kita ya. Oke, kita sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu kita, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
Adik-adik sekolah minggu, kita telah selesai pembelajaran firman pada hari ini. Jangan lupa ya ayat hafalannya dikirim, tema minggu lalu. Nah, sebelum kita tutup, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai mengikuti ibadah kebaktian sekolah minggu, pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan kami menjadi anak-anak kesukaan Tuhan, anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan, terkhusus buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan kami guru-guru sekolah minggu dan juga orang tua anak-anak kami Tuhan. Tambahkan kesehatan yang lebih buat kami dan tambahkan juga rezeki buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganuk, pasada uhur nami, asetorang ganuk, senggoida lanon nami, salakah natorsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin.